kembali lagi nih dengan aku Devan Fari Primandana selaku podcaster dalam Sinar Hukum 2024. Dan aku di sini sama rekanku nih. Hai, aku Nesya Putri selaku podcaster 2. Selamat datang kembali di podcast Sinar Hukum 2024. Bagaimana nih KBM Eva? Masih semangat kan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya yang gak kalah menarik tentunya? Pasti dong Van, apalagi informasi yang disampaikan oleh narasumber tentunya sangat insightful dan berguna bagi KBM Eva UPNVJ. Oleh karena itu, kami di sini tentunya tidak hanya berdua nih. Kami ditemani oleh narasumber yaitu Ibu Dwi Arianti Ramadhani SHMH selaku dosen Perdata FH UPNVJ. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Sehat juga ya? Sehat Ibu. Baik KBM Eva, jadi Bu Dwi Arianti ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga, lalu S2-nya itu di Universitas Krishna Dwipayana dan sedang menempuh S3 di UPN Veteran Jakarta. Wah, luar biasa sekali ya Van. Betul sekali Nes. Baik Ibu, jadi pada kesempatan kali ini kami berdua mengundang Ibu untuk melakukan diskusi nih Bu seputar konsentrasi yang ada pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta nih Bu, terutama dalam bidang hukum perdata. Pada semester 2 kemarin saya dan Nesya sudah belajar tentang hukum perdata nih Bu, ya kan Nes? Betul sekali Van. Nah, menurut kami hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. Contohnya itu tentang perjanjian. Ya. Kalau boleh tahu, definisi dari hukum perdata itu seperti apa ya Bu? Ya. Definisi hukum data tadi Mas Devan udah sedikit ya menyampaikan. Jadi ya memang hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan kedua belah pihak sehari-hari ya. Jadi subjek hukum udah tahu ya, ada orang dan badan hukum. Jadi perjanjian itu bisa dilakukan antara orang dengan orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum, seperti itu. Okay. Baik, ternyata seperti itu Nes, definisi dari hukum perdata. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau ruang lingkup hukum perdata itu bagaimana ya Bu? Ya, jadi ruang lingkup hukum perdata itu sangat luas ya. Karena memang sebetulnya hukum perdata itu keseharian kita sehari-hari ya, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, bukan seperti lagunya itu ya. Bangun tidur lagi ya. Tapi memang seperti itu. Jadi kita buka mata itu sudah kita berhubungan dengan perdata ya. Kita naik ojol, beli bensin, ya itu perjanjian ya semuanya. Jual beli ya. Kemudian belum nanti ke kampus ya, di kampus kan kita punya kontrak ya, di kampus masing-masing mahasiswa punya kontrak sebagai mahasiswa dengan kampus ya. Kemudian Ibu sendiri sebagai dosen juga punya kontrak dengan kampus. Itu adalah kegiatan sehari-hari dengan yang berkaitan dengan perdata sangat luas. Kemudian perkembangannya ya sebetulnya kalau kita ngelihat ruang lingkup tuh adanya di KUH Perdata ya, di KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bergelik Wet Book itu BW. Itu kan mulai dari ada 3 buku ya. 4 buku itu ya itulah ruang lingkupnya. Sebetulnya mulai dari orang ya kan, kemudian benda, perikatan dan daluarsa dan pembuktian seperti itu. Ruang lingkupnya seperti itu. Nah, semua yang diatur dalam KUH Perdata disebut dengan kalau berkaitan dengan perjanjian itu di buku ketiga ada perjanjian nominat dan inominat. Yang nominat itu kan yang diatur dalam KUH Perdata. Yang inominat ya sekarang berkembang banyak sekali. Ada leasing, ada waralaba ya, franchise. Mungkin perjanjian yang ada di digital atau e-commerce itu kan juga baru ya. Kalau perjanjiannya sih ada diatur dalam KUH Perdata. Tapi kemudian perkembangannya bagaimana, metodenya, caranya itu yang berkembang. Itu seperti itu. Berarti hampir setiap kegiatan kita ini berhubungan dengan hukum perdata ya Bu? Ya. Baik. Bahkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum pidana itu gara-gara adanya kegiatan hukum perdata dulu kan? Betul. Perjanjian, ya perjanjiannya bohongan kan jadinya pidana, ya. Korupsi juga begitu, awalnya dari adanya perjanjian, ya kan, perjanjian entah itu jual beli, entah itu
proyek tadi ya, kerja borongan itu kan diatur dalam KUH Perdata. Tapi kalau dilakukan kemudian ada yang disalahgunakan, penyalahgunaan, kemudian ada kaitannya sama harta negara ya, maka itu jatuhnya jadi pidana gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan pidana sama perdata. Baik. Ternyata luas sekali Lines, ruang lingkup dari hukum perdata itu sendiri. Betul, menarik sekali ya Van dengan apa yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Dwi terkait dengan definisi dan juga ruang lingkup dari hukum perdata. Betul sekali. Oke. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi tadi menjadi pengantar yang sangat bagus untuk masuk ke pembahasan selanjutnya nih KBM-FH. Pastikan kalian masih semangat untuk menyimak ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya dulu nih Bu. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari KBM-FH nih Bu. Pertanyaannya itu apa saja mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil konsentrasi hukum perdata? Oke. Kalau di kurikulum yang baru ya, atau kurikulum yang sejak kemarin ya tahun 2020 yang Merdeka Belajar itu sudah tidak ada lagi persyaratan-persyaratan khusus. Hanya memang ada penjenjangan kan seperti teman-teman mungkin alami ya dari semester 1 tentu adalah mata kuliah hukum yang sangat umum. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Iya. Kalau zaman Ibu kuliah itu menjadi persyarat 3 mata kuliah itu dasar harus lulus dan nggak boleh C, minimal B, yaitu PIH, PHI sama ilmu negara. Kan itu basicnya. Ya, PIH itu untuk mengenal hukum secara umum, baik hukum nasional maupun hukum di dunia. Sedangkan PHI, pengantar hukum Indonesia, dulu namanya pengantar tata hukum ya, sebelum Ibu kuliah namanya pengantar tata hukum. Kemudian di UGM tahun Ibu lupa ya tahunnya 60-an itu tuh sudah berubah menjadi pengantar hukum Indonesia. Itu para dosen di UGM dulu yang mencetuskannya, menjadi pengantar hukum Indonesia. Kemudian ya 3 itu menjadi dasar. Kalau nggak lulus itu nggak bisa ngambil hukum perdata, nggak bisa ngambil hukum tata negara, pidana, semuanya nggak bisa. Harus lulus dulu ya. Kalau di tahun 2020 yang MBKM itu udah nggak ada lagi. Juga kurikulum yang baru sekarang Ibu lihat juga tidak ada persyaratan. Hanya memang sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum seluruh Indonesia yang basic itu ya PIH, PHI dan ilmu negara. Gitu. Untuk hukum perdata sendiri tidak ada khusus. Nanti justru hukum perdata itu menjadi persyarat atau landasan untuk mengikuti mata kuliah lain yang menjadi pecahannya hukum perdata. Gitu. Oke. Baik Ibu, ternyata seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagi KBM-FH yang mau mengambil konsentrasi hukum perdata nantinya, sekiranya apa saja sih Bu mata kuliah yang akan dipelajari gitu? Oke. Jadi kalau Ibu lihat di kurikulum yang sekarang ini ada Ibu lihat ada 9 ya. 9 mata kuliah ini termasuk tadi yang Ibu sampaikan PIH, PHI, ilmu negara 10. Kemudian hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, hukum dagang, hukum perikatan, hukum agraria, hukum ketenaga kerjaan, perancangan kontrak ya. Ini yang menjadi dasar yang untuk kelanjutannya. Nah, untuk mata kuliah lanjutannya yang disebut dengan mata kuliah konsentrasi itu hukum waris perdata, ada kapita selekta hukum perdata, kemudian hukum perdata internasional, hukum orang dan keluarga perdata, hukum benda dan jaminan, dan perbandingan hukum perdata. Oke. Wah, ternyata cukup banyak nih Nes mata Iya, kuliah yang Pak. akan dipelajari Ya, kalau betul. KBM-FH mau mengambil konsentrasi hukum perdata. Oke, mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Seperti yang kita ketahui dalam KUH Perdata terdiri dari 4 buku atau bab besar yang mengatur berbagai aspek hukum perdata di Indonesia, yaitu buku 1 mempelajari tentang orang, buku 2 mempelajari tentang benda, buku 3 mempelajari tentang perikatan, dan buku 4 mempelajari tentang pembuktian dan daluarsa. Menurut Ibu sebagai dosen yang sudah mengajar tentang hukum perdata cukup lama, bolehkah Ibu menjelaskan sedikit mengenai kasus-kasus hukum perdata yang sering terjadi di masyarakat, namun masih banyak belum diketahui seperti sengketa pencatatan tanah? Oke. Kalau tentang spesifik tentang pencatatan tanah itu bukan ahlinya Ibu ya. Jadi memang berkaitan dengan hal-hal yang
administratif yang jadi irisan hukum perdata dengan hukum administrasi itu berkembang pesat ya. Itu salah satunya itu tentang pencatatan tanah. Mohon maaf tapi Ibu nggak bisa menjelaskan detail ya karena memang itu bukan keahlian Ibu. Oke. Jadi Ibu tuh adanya di hukum keluarga. Oh, Konflik boleh, Ibu. khususnya konflik hukum keluarga. Nah, Ibu melihat konflik hukum keluarga itu ada perkawinan campuran, ada perkawinan beda agama, kemudian ada juga waris ya. Waris, perjanjian pernikahan, perjanjian kawin ya. Perjanjian kawin itu sekarang permasalahannya banyak ya. Karena kan ada perma baru ya tentang perjanjian kawin itu boleh dilakukan kalau dulu hanya pranikah sebelum menikah. Tapi sekarang dalam masa pernikahan pun boleh. Jadi sudah ada banyak kasusnya, tapi penyelesaiannya belum ada. Jadi sudah dalam pernikahan 10 tahun nih. Baru suami istri itu, nah biasanya kan perjanjian pernikahan itu dibikin oleh suami istri kan untuk memisahkan hartanya mereka. Iya, betul. Jadi nggak disatukan ke harta perkawinannya, gitu kan. Nah ini dalam perjalanannya ada yang udah 5 tahun, 10 tahun menikah baru masing-masing punya usaha nih, ya punya usaha. Mereka nggak mau digabungin hasil usahanya itu digabungkan menjadi harta perkawinan. Mereka mau tetap dipisahkan. Kemudian ada juga yang tiba-tiba dapat warisan dari orang tuanya, gitu kan ya. Nah itu karena belum diperjanjikan sebelumnya, boleh sekarang diperjanjikan ketika menikah. Nah itu problem-problem barunya, ya. Apalagi kalau yang dijadikan objek untuk pemisahannya itu tadi berkaitan dengan tanah, lebih rumit lagi kan? Oh iya. Iya. Sementara pencatatan pertanahan aja sekarang masih bingung ya. Kan ada pencatatan juga yang menggunakan satu atap tuh yang pakai itu kalau untuk izin usaha ya, pencatatan badan usaha itu kan satu. Tanah itu mau dibikin seperti itu pencatatannya, tapi belum ya. Nah justru kasusnya sudah muncul duluan, jadi masih ada kekosongan hukum di situ. Luar biasa ya Van, ternyata ada banyak sekali kasus yang memang sebelumnya belum kita ketahui nih Bu. Betul. Tapi aku ada penasaran nih Nes. Tadi kan Bu Dwi tadi sempat ada konflik keluarga ya Bu. Yang mana itu perkawinan beda agama. Nah perkawinan beda agama kan setahu saya ya Bu di Indonesia itu kan tidak boleh ya Bu. Lalu apakah ada kasus-kasus perkawinan beda agama Bu? Oh ya, banyak sekali ya. Jadi di situ kalau Ibu melihat ada ketimpangan hukum, jadi tumpang tindih. Yang biasanya yang dijadikan penegak hukum untuk menolak permohonan pernikahan beda agama itu pasal 2 ayat 1 kan, sahnya perjanjian ya. Sahnya perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu diterjemahkan sebagai yang masing-masing itu berarti harus satu agamanya. Tapi ada juga masyarakat yang menerjemahkan karena nggak ada penjelasannya kan, setiap undang-undang itu ada bab penjelasan ya, pasal per pasal. Itu nggak ada, pasal 2 ayat 1 tuh nggak ada penjelasannya. Begitu juga dengan pasal 2 ayat 2. Jadi undang-undang perkawinan kita tuh memang harus direformasi ya. Sudah, nah itu jadi insya Allah jadi disertasi Ibu itu mengenai itu perkawinan beda agama itu, karena memang ada, menurut Ibu di pasal 2 ayat 1 itu masih ambigu ya, meskipun banyak kalau melihat sejarah pembuatannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu memang basicnya agama Islam ya. Jadi menurut agama Islam kan memang nggak boleh, apalagi kalau yang perempuan Islam akan menikah dengan yang agama lain kan nggak boleh. Kalau laki-laki masih boleh dengan syarat ketentuan dan berlaku ya. Dan itu pun nggak clear di dalam Undang-Undang Nomor 174. Kemudian yang diatur di Undang-Undang 174 itu juga yang pasal 2 ayat 2-nya kan hanya pencatatannya. Nah kemudian di Undang-Undang Adminduk ya itu di situ boleh pencatatan. Jadi kan ada ketimpangan ya. Yang satu katanya melarang, yang satu lagi membolehkan, tapi asalkan ada penetapan dari pengadilan. Jadi mereka pasangan-pasangan yang beda agama kemarin 2 tahun kemarin ya, 3 tahun atau 3 tahun sampai dengan sekarang itu kan rame-rame
minta ke pengadilan ngajuin, Iya. ya kan? Viral kan ya? Iya, Banyak tuh. betul. Akhirnya lolos di situ. Nah, kemudian muncul SEMA, ya. SEMA yang tahun 2003 itu 2023 melarang hakim untuk memberikan atau mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Jadi SEMA itu kan fungsinya untuk internal hakim ya, jadi untuk mengatur hakim gitu. Tapi kan kalau hakimnya nggak menetapkan, ya berarti mereka juga nggak bisa kan nggak bisa mencatatkan perkawinannya juga. Nah itu, nah banyak penyelundupan hukum. Ini Ibu pakai kalimatnya Pak Handar nih, yang hukum pidana. Karena waktu itu Ibu wawancara dengan beliau, itu berarti ada penyelundupan hukum, Bu. Ya, penyelundupan hukumnya salah satunya itu tadi, menikah dua agamanya beda, satunya kawin dulu dah ikut si istri, nanti kawin lagi ikut sama yang agamanya suami. Iya. Nah, nanti mereka tinggal bersepakat nih yang mana yang mau dicatatkan gitu. Itu kan penyelundupan hukum. Kalau memang di dalam Undang Nomor 174-nya sudah tegas dinyatakan nggak boleh. Kan ini nggak ada yang bilang melarang. Iya. Hanya di pasal 8, nanti dilihat Undang Nomor 174 pasal 8. Itu ada larangan menikah. Salah satunya adalah larangan menikah antara yang berbeda agama. Apakah itu menjadi pintu? Tapi selama ini putusan-putusan pengadilan jarang menggunakan pasal 8 itu, pasti pasal 2 ayat 1 aja. Gitu. Nah, itu yang Ibu dapat challenge untuk kalau mau meneliti tentang perkawinan beda agama harus berani. Posisinya di mana? Mau tetap melarang tapi harus declare di situ ya. Paling tidak ada penjelasan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Jadi jelas ya, nggak bias gitu ya. Karena kaitannya sama hak asasi manusia, di Undang-Undang Dasar kita juga diatur kan punya kebebasan beragama gitu Iya. kan ya. Nah, kemudian masyarakat kita yang plural gitu, sukunya ya, agamanya, kan nggak mungkin juga menghindari atau dilarang untuk tidak bergaul dengan yang beda suku, beda agama gitu kan nggak mungkin ya. Tapi tetap harus kembali bagaimana itu yang sedang Ibu rumuskan. Nanti bocor deh kalau pas tahu sekarang. Ya, tapi itulah salah satu konflik ya. Belum waris ya, waris. Waris itu kan juga nggak boleh diwariskan kalau dari perkawinan campuran yang beda kewarganegaraan. Ya kan? Misalnya istrinya yang orang asing, yang bule orang asing, istrinya nggak bisa diwariskan kalau warisannya itu tanah tadi. Ya nggak boleh. Nah ini mana anaknya mungkin juga ada yang kewarganegaranya asing, ya gitu. Ya. Baik. Oke. Ternyata cukup banyak nih Nes, kasus-kasus hukum perdata nih yang masih banyak belum kita tahu. Dan ini menarik sekali loh Van, karena ini adalah suatu insight baru nih untuk kita nih. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Pertanyaan selanjutnya itu sejauh apa konsentrasi hukum perdata mempelajari hukum waris dan hukum perikatan? Oke. Ya, kalau kita tadi Ibu sampaikan ya ada beberapa mata kuliah yang jadi konsentrasi kan, salah satunya hukum waris ya, hukum waris betul. perdata, orang juga dan keluarga ya ada di situ. Nah itu sudah terakomodir sih di situ. Hanya memang SKS-nya cukup kecil ya, 2. Sebetulnya kalau mau dipecah-pecah lagi sih bisa ya. Cuman memang kan kurikulum kita masih terikat kurikulum merdeka itu, jadi habis semua yang untuk yang merdeka itu. Merdeka yang nggak merdeka jadinya. Nah seperti itu ya, hukum waris diajarkan detail. Bahkan di sini kita ada ahlinya ya, ada Bu Intan, Nur Intan, itu beliau waris ya karena sebagai notaris ya. Kemudian orang dan keluarga ini bidangnya Bu Intan juga. Orang dan keluarga beda dengan Ibu yang tadi, kalau Ibu konflik hukum keluarga. Nah kalau Bu Intan tuh orang dan keluarga, beliau juga sedang menempuh S3. Beliau mengambilnya yang hukum orang dan keluarga. Gitu. Ternyata seperti itu nih Nes. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya Bu oleh KBM Eva. Oh ya. Iya. Apa saja buku rekomendasi yang dapat Ibu berikan kepada kami untuk mempelajari hukum perdata?
Maksudnya rekomendasi apa nih? Buku bacaan. Oke. Buku bacaan. Kalau buku bacaan tuh yang pertama pasti tulisannya Subekti ya. Prof. Subekti itu hukum perdata, hukum perjanjian, hukum perikatan, itu Prof. Subekti. Kalau yang lain sih bebas ya, banyak ya yang baru. Sayangnya memang dosen-dosen hukum perdata seperti Ibu sendiri belum punya buku sendiri yang Ibu terbitkan. Ibu sedang menyusun ini hukum perikatan. Ya, membuat buku emang agak lama ya. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman yang sekarang belum bisa menikmati buku Ibu nanti kalau udah terbit. Ya mungkin adik-adik yang berikutnya. Kemudian hukum orang dan keluarga juga ada ya, itu Profesor Sembiring, itu yang jelas sih KUH Perdata ya. Nah, memang untuk belakangan ini Ibu tuh menugaskan, terutama yang kemarin itu Ibu tugaskan yang hukum perbandingan hukum perdata, Ibu tugaskan untuk ke perpustakaan. Jadi karena tugas akhirnya adalah membuat artikel, kemudian referensinya ada buku, jadi Ibu minta benar-benar mereview bukunya, artinya merangkum. Ya, kayaknya teman-teman kurang sering baca buku sekarang, lebih baik tanya sama Mbak Google. Ya, atau AI malahan ya. Gitu. Nah, ini buku-bukunya banyak ya. Sebentar ya. Ada Abdul Qadir Muhammad, ini juga banyak bukunya mengenai perdata. Ibu juga pakai bukunya beliau untuk ngajar. Kemudian juga ada, sebentar, kalau di hukum perdata tentang orang, nah tadi ya Profesor Sembiring. Kemudian perjanjian itu ada yang spesifik. Kalau perjanjian Ibu juga masih Abdul Qadir Muhammad juga masih pakai. Kemudian ada lupa juga siapa namanya itu. Ya begitulah, yang hukum perjanjian, hukum jaminan, kebendaan, ya. Kemudian hukum keluarga tadi, hukum orang. Kemudian perjanjian kerja ya, jangan lupa, itu perjanjian juga termasuk perjanjian kerja ya. Dalam lingkup perdatanya, perjanjian kerjanya. Ya, tapi kalau ke tenaga kerjaannya itu masuknya ke bisnis ya. Oke. Berarti tadi ada buku dari Prof. Subekti ya, Bu. Lalu jadi buku babon itu kalau zaman dulu. Lalu tadi ada buku juga dari Prof. Haidar Abdan, Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad. Iya. Betul. Oke. Baik, nah boleh banget nih KBM Eva yang mau mengambil konsentrasi hukum perdata, boleh banget dicatat nih buku-buku yang untuk mempelajari hukum perdata nih. Baik, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Mas Moreno, angkatan 2023 nih Bu. Pertanyaannya itu prospek kerja apa saja yang relevan untuk KBM Eva yang mau mengambil konsentrasi hukum perdata. Oke. Jadi kalau kita melihat di kurikulum kita ya, di situ kan jadi penyusunan kurikulum itu mungkin teman-teman perlu tahu ya, harus sesuai dengan visi misi. Jadi visi misi kita prodi S1 itu menginduk ke visi misinya Fakultas Hukum. Fakultas Hukum menginduk lagi ke universitas. Nah, kalau di Fakultas Hukum ini berdasarkan turunan dari visinya universitas menjadi Fakultas Hukum yang unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Untuk program studinya kurang lebih sama, jadi menjadi program studi hukum yang unggul, berkualitas internasional, inovatif. Nah, untuk ini pencapaiannya kan satu-satu ya. Unggul ini sedang kita capai, sedang kita tuju. Jadi universitas ini tahun ini, Desember nanti ini udah langsung mau submit untuk borangnya untuk dapat unggul, dan sudah direview oleh reviewer, dan kecukupannya untuk unggul itu sudah 99% insya Allah ya. Kemudian untuk internasional kemarin sudah ya, kita udah alhamdulillah dapat FIBA, meskipun sudah di-ban oleh kementerian, tapi setelah keluar baru ada ya, tapi masih kita bisa gunakan sampai tahun 2028 kalau nggak salah ya.
Kemudian nah itu untuk visi misinya itu maka harus ada profil lulusan ya. Profil lulusannya seperti apa. Nah secara umum untuk S1 itu ya umumnya ya menjadi penegak hukum, praktisi hukum, kemudian pelaksana teoritis ya seperti peneliti, ya, bekerja di NGO, LSM. Nah untuk teman-teman yang di perdata bisa semua. Hakim itu juga ada kamar hukum perdatanya, ya. Jaksa juga ada jaksa perdata dan tun. Jadi bisa semua. Kemudian advokat, gitu ya. Jadi penyidik PNS itu misalnya di pengadilan untuk pajak, nah itu penyidik PNS. Kemudian legal corporate, ya, arbiter, mediator tuh arbiter dan mediator nggak semuanya orang hukum bahkan, gitu ya. Jadi luas sekali. Kontrak drafter, ya, tadi membuat kontrak, ya, legislatif drafter, ya. Kemudian ya tentu saja kalau di corporate bisa jadi manajer SDM paling nggak ya. Cuman kalau SDM itu bersaing sama dan dari psikologi ya, psikologi itu sih. Wah, ternyata banyak sekali nih prospek kerja nih buat Jangan khawatir. Iya, buat mahasiswa-mahasisisi yang mau mengambil konsentrasi hukum perdata. Betul, ternyata luas sekali Evan, nggak melulu tentang notaris ya Bu, Oh iya. hukum perdata Iya. ini. Luar biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, saya pribadi penasaran nih Bu. Jika melihat dari pengalaman Ibu yang sudah cukup lama mengajar hukum perdata, hal apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik dengan hukum perdata ini? Ya, banyak konflik masalah perdata dan selalu berkembang, ya. Yang dulunya udah nggak ada muncul lagi juga banyak di masyarakat kita. Ini yang ketertarikan Ibu ya itu karena dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang utamanya, gitu ya. Jadi kalaupun kita nggak jadi penegak hukum, ya, paling nggak kita bisa membantu lingkungan kita untuk memahami hukum perdata. Itu tadi perjanjian ya. Selama ini kan orang-orang awam ya yang artinya tidak belajar hukum, ya, tidak paham hukum, menganggap perjanjian itu ya udah salaman aja, gitu kan ya. Kalau nggak paling agak naik dikit pakai materai, padahal itu masih di bawah tangan kan perjanjiannya. Itu yang belum dipahami. Jadi apa bedanya perjanjian yang di bawah tangan sama yang otentik? Kan ketika terjadi permasalahan, terjadi konflik di pengadilan, yang dikuatkan oleh pengadilan adalah yang otentik. Betul. Iya, meskipun materainya 100.000 nggak penting ya. Yang penting otentiknya. Otentik itu kalau dibuat di hadapan notaris, pejabat yang berwenang gitu. Iya. Wah, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi bisa membuat kita tertarik nih sama hukum perdata. Betul. Nah, aku dengar-dengar kamu juga tertarik nih sama hukum perdata. Iya betul, bahkan rencananya nanti saya semester berikutnya ini saya mau ambil konsentrasi hukum perdata Bu. Iya. Luar biasa sekali. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Kira-kira tips and trick untuk mahasiswa yang masih bingung akan mengambil konsentrasi peminatannya itu kira-kira bagaimana ya Bu? Oke. Ini pengalaman Ibu sebagai pembimbing akademik ya. Jadi semuanya kalau mau pilih konsentrasi, itu sebetulnya konsentrasi kita sekarang di semester 3 ya sudah, atau 4? Di 4 ya, semester 4. Jadi di semester 3, jadi teman-teman Ibu dari ngajar semester 1 aja, Ibu sudah kasih tugas, bikin tugas yang nantinya mau dijadikan tugas akhir. Kenapa buru-buru baru semester 1? Enggak, memang begitu. Jadi kita harus punya tujuan ya. Kalau orang jalan nggak punya tujuan kan males ya. Kalau Ibu gitu ya, ayo ke mall, mau ngapain? Harus tahu dulu tujuannya mau apa, mau beli sepatu, mau beli apa, mau lihat-lihat doang gitu kan. Tetap harus ada tujuannya. Nggak begitu, apalagi kuliah ya, jangan ya ikut-ikutan aja, nggak. Tapi ya itu tadi, triknya ya, tipsnya ya itu tadi. Mau jadi ahli apa? Kita gitu. Kemudian langsung kejar, langsung setiap tugas-tugas langsung aja dibikin sesuai dengan minat kita, dikaitkan sama mata kuliahnya. Kalau memang itu masih bisa ya. Misalnya kalau internasional mungkin agak susah ya kalau untuk itu, kecuali kalau memang mau penelitiannya mengenai tadi perkawinan campuran, itu kan perkawinan antar bangsa. Atau perjanjian tadi, perjanjian yang dibuat oleh WNI dengan WNA.
Ya kan sekarang perjanjian internasional kan nggak harus G2G atau government to government, tapi bisa perorangan kan, seperti itu. Nah itu dikejar terus, mulai dari tugas apapun tuh langsung belokkan ke situ. Ada aspeknya meskipun sedikit masukkan. Iya, kecuali kalau pidana jauh banget ya, kecuali tadi kaitannya sama apa tadi, korupsi, sama penyelewengan keuangan mungkin seperti itu ya. Sama itu. Yang pasti nggak ikut-ikutan temen. Bener, ya Bu. jangan ikut-ikutan temen. Karena ya pengalaman yang ikut-ikutan temen tuh, temennya selesai dia tetap diem. Karena nggak punya ide ya kan. Jadi ide itu muncul mulai sekarang, mulai dari mungkin adik-adik yang semester 1 itu sudah harus memikirkan ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari KBMFH yang sekaligus menutup podcast Siniar Hukum kali ini yang membahas mengenai konsentrasi hukum perdata. Dan dari diskusi pada hari ini, kita akan memberikan closing statement atas diskusi yang sudah kita lakukan. Dalam mengakhiri diskusi kali ini, ilmu dan pesan yang dapat kita ambil adalah kita jadi tahu lah, Nes, definisi dari hukum perdata itu seperti apa. Lalu ruang lingkup dari hukum perdata itu bagaimana, serta syarat-syarat nih, apa saja syarat yang harus dipersiapkan nih sebelum kita mengambil konsentrasi hukum perdata. Tapi nggak cuma itu aja, tadi kita juga dapat rekomendasi buku nih dari Bu Dwi untuk mempelajari hukum perdata. Luar biasa sekali, Van. Tentu saja ini merupakan insight baru nih untuk kita Betul semua sekali, ya. dan juga untuk teman-teman KBMFH yang ada di rumah. Ini mungkin bisa menjadi lebih tertarik lagi nih ke hukum perdata. Oke, terima kasih banyak Ibu Dwi sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di Siniar Hukum kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman bidang akademik dan profesi hukum yang turut hadir di diskusi kali ini. Lalu terima kasih juga untuk para penonton setia YouTube BEM FH UPN Veteran Jakarta. Sampai jumpa di Siniar Hukum berikutnya. Sukses semuanya.